Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada anggapan yang memandang volume oksigen maksimum sebagai batas kinerja yang ditentukan secara genetik, tidak bisa dikembangkan lagi. Tetapi beberapa penelitian mengungkapkan bahwa itu tidak seluruhnya benar. Dengan berbagai jenis latihan, kita dapat meningkatkan volume oksigen maksimum itu sendiri, serta daya puncak, pemanfaatan fraksional, dan durasi daya pada volume oksigen maksimum. Apa itu volume oksigen maksimum? Volume oksigen maksimum adalah volume oksigen maksimum yang dapat diserap dan digunakan tubuh kita per menit, sehingga bisa dianggap sebagai kapasitas aerobik maksimum kita. Ada dua ukuran volume oksigen maksimum, absolut dan relatif. Relatif memperhitungkan berat badan seseorang dan dinyatakan sebagai liter per kilogram berat badan per menit. Mutlak hanya liter per menit. Ada beberapa faktor yang menentukan kapasitas volume oksigen maksimum seorang pesepeda. Kapasitas vital, jumlah udara maksimum yang dapat diangkut paru-paru dalam satu nafas. Volume paru-paru yang besar akan menguntungkan bagi pesepeda ketahanan. Tetapi ini baru potensi, karena kapasitas vital masih bergantung kepada mekanisme pernapasan kita. Cardiac output, volume darah yang dapat dipompa jantung, atau volume darah yang dikeluarkan dalam setiap detak jantung, dan detak jantung. Semakin banyak darah beroksigen yang dapat dipompa jantung kita, semakin baik. Kapasitas membawa oksigen. Oksigen diikat oleh hemoglobin yang ada dalam sel darah merah. Semakin banyak hemoglobin yang kita miliki, dan semakin tinggi jumlah sel darah merah kita, maka semakin tinggi pula oksigen yang terikat. Penyerapan oksigen. Volume oksigen maksimum bukan hanya sekedar banyak oksigen yang bisa diserap ke dalam aliran darah, tetapi juga terkait dengan seberapa banyak oksigen yang dapat diserap dan digunakan oleh otot kita. Daya serap oksigen oleh otot ini dipengaruhi oleh kapilarisasi, kepadatan mitokondria, dan komposisi jenis serat otot. Berat badan. Menurunkan berat badan dapat meningkatkan volume oksigen maksimum relatif, tetapi tidak mutlak. Keterlatihan. Volume oksigen maksimum dapat dilatih karena beberapa faktor di atas dapat ditingkatkan melalui olahraga. Latihan daya tahan dapat meningkatkan kapilarisasi otot dan kepadatan mitokondria, serta dapat menggeser komposisi jenis serat otot. Pelatihan dan nutrisi menghasilkan hemoglobin dan produksi sel darah merah yang lebih besar. Saat otot jantung beradaptasi dengan latihan, volume sekuncup meningkat, yang meningkatkan curah jantung. Latihan dapat meningkatkan volume oksigen maksimum sekitar 20%. Dan karena pengiriman oksigen ke otot-otot yang bekerja adalah faktor pembatas utama untuk kinerja daya tahan, volume oksigen maksimum yang lebih tinggi memberi pesepeda potensi sukses yang lebih besar. Volume oksigen maksimum dan kinerja manusia. Volume oksigen maksimum yang tinggi merupakan prasyarat untuk menjadi atlet ketahanan tingkat elit, tetapi bukan jaminan kinerja tingkat elit. Sisi kinerja ditentukan oleh seberapa banyak kita dapat menggunakannya dan untuk berapa lama. Disinilah beberapa terminologi dari paragraf pembuka berperan. Daya puncak pada volume oksigen maksimum, yaitu daya tertinggi yang dapat kita hasilkan pada volume oksigen maksimum kita. Ini akan dipengaruhi oleh fungsi kardiorespirasi, tetapi juga oleh adaptasi otot dan neuromuskular. Durasi daya pada volume oksigen maksimum, yaitu jumlah waktu yang dapat digunakan untuk mempertahankan power pada volume oksigen maksimum. Pemanfaatan fraksional, yaitu persentase volume oksigen maksimum kita yang dapat dipertahankan pada upaya jangka panjang. Biasanya dinyatakan sebagai ambang laktat, sebagai persentase volume oksigen maksimum.
secara kardiovaskular, atau daya ambang fungsional, functional threshold, sebagai persentase daya volume oksigen maksimum secara kinerja. Penting untuk diketahui bahwa kita dapat meningkatkan ukuran kinerja kita ini dengan atau tanpa peningkatan pada volume oksigen maksimum itu sendiri. Hal ini perlu dipahami karena bagi pesepeda yang sudah memasuki usia 40 tahun ke atas, volume oksigen maksimum secara bertahap akan menurun. Namun demikian, sebagian besar pesepeda berusia 50-an hingga 70-an yang terlatih masih memiliki ruang untuk meningkatkannya. Kalaupun volume oksigen maksimum kita menurun, ukuran kinerja ini masih dapat meningkat. Intensitas yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja. Kebanyakan pesepeda mengasosiasikan pelatihan volume oksigen maksimum dengan latihan interval yang sangat keras. Memang, intensitas tinggi adalah bagian dari itu. Tetapi latihan aerobik juga turut berperan. Durasi selama bersepeda daya tahan di zona 2 dapat meningkatkan daya tahan aerobik dan dapat meningkatkan kepadatan mitokondria dan kapilarisasi. Pelatihan FTP meningkatkan pemanfaatan fraksional, kekuatan yang kita hasilkan sebelum kadar laktat darah meningkat, dan berapa lama kita dapat mempertahankannya. Interval yang secara langsung merangsang adaptasi terhadap volume oksigen maksimum adalah upaya pendek dan intensitas tinggi. Agar efektif, upaya ini perlu menghasilkan 90 hingga 95% dari volume oksigen maksimum kita. Interval individu harus berdurasi 2 hingga 5 menit pada 106% hingga 120% dari FTP. Hal ini karena output daya yang lebih tinggi 140% dari FTP untuk durasi yang lebih pendek, sekitar 30 detik, membutuhkan kapasitas anaerobik. Output daya yang lebih rendah dan durasi yang lebih lama merupakan upaya ambang batas laktat yang lebih banyak. Interval intensif versus ekstensif. Perlu diketahui bahwa dari perspektif kinerja, pesepeda yang ingin meningkatkan daya puncak dan durasi daya pada volume oksigen maksimum dapat dicapai dengan dua jenis latihan interval yang berbeda, intensif dan ekstensif. Pelatihan interval intensif berfokus pada durasi yang lebih pendek dan intensitas yang lebih tinggi untuk meningkatkan hasil maksimal. Dalam hal ini, interval 2 menit di ujung atas rentang intensitas 120% FTP. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya puncak pada volume oksigen maksimum. Misalnya dari 300 watt menjadi 320 watt. Latihan interval ekstensif menggunakan durasi yang lebih lama dengan intensitas yang lebih rendah untuk meningkatkan kapasitas maksimum. Dalam hal ini, interval 5 menit di ujung bawah rentang intensitas 106% FTP. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah waktu yang dapat kita pertahankan pada intensitas volume oksigen maksimum. Dengan salah satu jenis strategi interval, pesepeda harus membidik total waktu dalam zona antara 15 hingga 20 menit. Sebagai contoh, dalam satu latihan 8 kali 2 menit pada 120 FTP sama dengan 16 menit dalam zona waktu. Interval utama yang ditetapkan 5 kali 4 menit pada 106% FTP sama dengan 20 menit dalam zona waktu. Waktu pemulihan antara interval intensif atau ekstensif harus 1:1 dengan durasi interval. Jadi 2 menit pemulihan dengan cadence yang mudah di antara interval 2 menit. Pemula dapat mengambil manfaat dari memperpanjang waktu pemulihan untuk memprioritaskan upaya daya tinggi, terutama dengan latihan intensif. Pelatihan terstruktur. Penjadwalan pelatihan intensif atau ekstensif tergantung pada kebugaran kita saat ini dan tujuan pelatihan kita. Pemula atau pesepeda dengan daya yang lebih rendah pada volume oksigen maksimum, meskipun mungkin volume oksigen maksimumnya tinggi, harus mulai dengan kerja intensif karena masih memiliki banyak ruang untuk peningkatan daya puncak sebelum berfokus pada durasi daya. Pesepeda yang lebih terlatih
seringkali memiliki daya puncak yang lebih tinggi pada volume oksigen maksimum. Karena metode pelatihan tradisional, mereka sering mendapat manfaat dari fokus pada interval volume oksigen maksimum yang ekstensif, sehingga mereka dapat menangani upaya intensitas tinggi yang lebih lama. Jika kita tidak yakin kita termasuk kelompok yang mana, mulailah dengan interval intensif, di mana kita berupaya untuk memperpanjang durasi output daya yang lebih tinggi saat kita melakukan pekerjaan yang ekstensif. Struktur pelatihan mingguan. Berlatih dengan gaya interval intensif atau ekstensif adalah latihan yang sangat sulit. Untungnya, tidak membutuhkan banyak waktu pada intensitas ini untuk merangsang adaptasi positif. Kita dapat membuat kemajuan yang terukur dari jumlah latihan yang relatif kecil, 4 hingga 6 sesi. Intensitas tinggi membutuhkan jeda antara 36 hingga 48 jam. Misalnya Senin istirahat, Selasa bersepeda daya tahan 60 hingga 90 menit diselingi intensitas tinggi, Rabu bersepeda daya tahan, Kamis bersepeda pemulihan, Jumat bersepeda kelompok, Sabtu bersepeda daya tahan. Struktur ini pada dasarnya akan sama apakah pesepeda berlatih 8 jam atau 15 jam per minggu. Pesepeda yang lebih banyak memiliki waktu untuk latihan akan lebih fokus bersepeda pada intensitas daya tahan di zona 2. Jika dibutuhkan 4 hingga 6 latihan untuk mencapai hasil positif, dan kita menjadwalkan 2 latihan interval per minggu. Latihan blok berlangsung 2 hingga 3 minggu. Pesepeda yang lebih berpengalaman mungkin mendapat manfaat dari frekuensi latihan yang lebih tinggi dan atau latihan blok yang lebih panjang. Tetapi struktur di atas adalah titik awal. Kapan sebaiknya melatih volume oksigen maksimum? Ada 2 aliran pemikiran tentang ini. Yang pertama adalah kita melatih aspek kinerja paling spesifik untuk kebutuhan kegiatan bersepeda kita. Untuk beberapa kegiatan, khususnya bersepeda jarak jauh, kita lebih memprioritaskan kinerja volume oksigen maksimum. Yang kedua, dimulai dengan pelatihan dasar aerobik, dibangun melalui kinerja FTP, dan diikuti oleh kinerja volume oksigen. Keduanya memiliki manfaat, tergantung pada tujuan kita. Untuk balapan sepeda jalan raya, kriterium, sepeda gunung cross country atau trek pendek, dan cyclocross, cara kedua, yaitu penumpukan, lebih disukai. Daya puncak tinggi dan daya tahan daya adalah prioritas untuk memenuhi tuntutan spesifik dari disiplin ilmu tersebut, karena kita membutuhkan basis aerobik yang besar dan FTP yang tinggi. Pesepeda yang berlatih dengan tujuan balapan ultra endurance atau petualangan bersepeda beberapa hari akan lebih efektif bila melakukan pelatihan volume oksigen maksimum lebih awal. Volume oksigen maksimum yang tinggi itu baik, tetapi daya tahan aerobik dan pemanfaatan fraksional yang lebih tinggi juga berperan besar untuk beberapa kasus tertentu. Pelatihan volume oksigen maksimum awal menyediakan alat fisiologis untuk meningkatkan daya tahan aerobik dan FTP. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.